Oke, kita kembali ke vektor yang pertama. Ya, plan yang pertama, vektor apa sih Pak? Oke, itu gerakan atau jalan menuju satu tempat yang menunjukkan posisi, itu vektor. Kalau vektor posisi artinya biasanya mulai dari 0. Ini X, ini Y, gitu ya. Contoh titik A, biasanya kalau koordinat kita tulis 3,5. Nah, yang dimaksud vektor ini arah tunjuknya, nah arah jalannya. Artinya ini vektornya boleh saya kasih ini vektor tulisannya A, jadi vektornya saya tulis begini 3, 5. Itu namanya vektor. Oke? Jadi jangan nggak ngerti, biasanya kan saya hanya kasih kode gini aja kan? Gitu. Jadi vektor yang belum ada nilai, ya. Kalau nilai itu nanti. Nah, artinya vektornya itu seperti itu. Kalau misalnya saya anggap ini titik C atau titik B lah ya, B-nya itu adalah 10, 4, misalnya 10, 2 misalnya. Nah, 82 misalnya. Oke, nggak usah 87 deh, 7 lah ya. 72 misalnya. Udah ya. Nah, artinya kalau saya sebagai vektor, nah ini vektor posisinya saya sebut ini vektor B lah. Saya anggap ini vektor B. Jadi vektornya saya akan tulis ini adalah 72. Ini adalah vektor posisi, ya. Artinya dia geraknya ke sini 7, naik ke atas 2. Oke ya? Itu artinya. Gitu. Oke? Nah, kalau ini vektor posisi, kalau misalnya saya ngomong berapa vektor BA? Nah, itu artinya kita yang tahu jalan dari 0 ke A, 0 ke B. Selanjutnya kamu disuruh cari jalan B ke A gimana? Berapa gerakannya? Nah, ini yang kita mau vektor, kita sebut jalan dari dari B ke A bagaimana? Nah, ini kita ngomong vektor. Itu yang kita ngomong vektor. Nah, yang kita belajar adalah mencari vektor BA dulu. Oke. Nilainya nggak usah lihat dulu ya. Nilainya nggak usah lihat. Oke. Kalau kamu mau mencari dari jalan B ke A, jalan untuk ke A dan ke B sudah tahu, yaitu vektor A, vektor B. Jalan menuju 0 ke A dan jalan menuju 0 ke B sudah ada jalannya. Oke. Kita disuruh mencari jalan dari B ke A. Ngerti ya? Seolah kamu hanya kasih ada 2 jalan raya. Ngerti ya? Nah, disuruh kamu bagaimana mencari B ke A. Nah, B ke A tentu saya akan tulis vektor negatif B karena berlawan arah ya. Nah, tentu saya harus jalankan ini ya. Tentu saya harus jalan ini. Seperti ini, betul? Tambah A. Ngerti ya? Gitu. Nah, kalau saya kasih nilai, nah karena vektor B itu adalah 72 dan negatif 72. Kalau saya kasih jalan ya, tambah 35, ini akan menjadi negatif 7, negatif 2. Ini dinegatifkan semua ya. Tambah dengan 3 dan 5, jadilah min 4, min 3. Nah. Jangan terus sering itu ya, terlambat ya. Oke, kalau jam 2 ya sebelum jam 2 kita datang. Ini sifat yang kamu pelihara nanti terbiasa buruk, sangat buruk. Oke? Jadi kalau ditanya vektor dalam nilai berarti ini min 4, 3. Nah ini artinya apa?
Artinya kalau dari B menuju A, gerakannya adalah negatif 4, berarti dia ke kiri 4 angka, naik 3. Nah, kalau udah ngerti ini, sudah bisa dicari yang namanya panjang BA, vektor BA. Dikasih kode. Nah, ini namanya panjang vektor BA. Kode. Kalau berapa panjang vektor BA? Karena itu Pythagoras, kamu nilai dari nilai vektornya aja. Jadi negatif 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Betul kan? Pythagoras. Ngerti? Empat, 3. Tentu panjangnya 5 dong. Ya. BKA. Jadi kamu bisa langsung, oke, ternyata panjang ini adalah 5. Jadi kalau saya tahu sebuah vektor, saya tahu panjangnya, saya tahu jaraknya. Lalu, oke? Jadi kalau saya tahu, contoh misalnya apa? Sebuah vektor itu katakanlah vektor C. Ya, jadi ini kan dari B ke A. Ya, katakanlah sebagai vektor A dulu. Sebuah vektor C, saya ngomong, dia itu negatif 4, 7. Berapa panjangnya? Ya kan Pythagoras kan? Nah, jadi bisa tahu saya. Jadi pelan-pelan biasakan diri. Oke ya? Oke. Saya mulai nih. Jadi awalnya kita akan tidak ngomong tentang angka dulu, kita akan ngomong tentang vektor dulu dalam kode-kode huruf. Ya? Oke. Supaya ngerti dulu nih. Pak, mengapa ada gini, Pak? Supaya nanti untuk soal-soal yang lain kalian punya bayangan. Ya, bayangan. Saya sampaikan gini ya. Untuk anak-anak yang hadir sampai terakhir dan kalian mungkin walaupun libur pun kalian itu masuk kelas saya. Oke, saya berikan apresiasi, doa dari kalian. Semoga nanti kalau kalian ada kesempatan keluar lebih cepat, saya akan mati-matian mengajar kalian sampai kalian lolos UI, ITB, UGM. Ada lagi Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Erlangga, UNS. Dan situ banyak kedokteran. Oke? Jangan khawatir. Ya inilah kalian yang terbaik. Oke? Karena tidak banyak orang yang bisa memiliki prinsip kalian yang seperti ini. Banyak anak-anak yang hanya pas liburan harus liburan, mengorbankan belajarnya. Bagi Pak Rian itu adalah hal yang sangat salah menurut Pak Rian. Kalian ini adalah sudah masuk dalam kategori fighter, pejuang. Saya infokan, semalam saya ngomong ke Carlio, sebetulnya saya pingin Carlio ngomong dengan kalian gitu. Pingin banget. Itu bisa jadi inspirasi untuk kalian. Carlio sudah semester 3 sekarang ya, sudah habis masuk semester 4. Dia sudah ikut beberapa lomba mengikuti kakak kelasnya. Dan tahun depan dia mau daftar sebagai pimpinan lah gitu ya. Ikut lomba sebagai ketua. Nah ada kakak kelasnya yang 2 tahun di atas dia. Ya, sudah berhasil memperoleh 100 juta hadiah dari pemerintah untuk mendirikan startup.
Tahu startup ya? Perusahaan kecil yang membangun, baru berusaha membangun. Karena dia sudah menang beberapa lomba. Lomba apa Pak? Kalau fisika banyak bidangnya. Kalian mau di elektronya, mau codingnya, dicampur aduk semua. Kalian menciptakan sesuatu benda. Ikut lomba. Jadi bagi yang rajin, ya, terutama Frankie, ya, si siapa? Felisa, nah, siapa lagi nih? Saya sebut nama ya, saya nggak mau kalau saya nggak sebut. Mungkin Delicia, Haimei, oke, siapa? Steffi, Michelle, Delvin, ya saya sebut nama yang tadi. Kalian kalau lebih kuat. Yang belum saya sebut namanya, artinya Pak Rian masih meragukan. Apakah ilmu yang kalian terima dengan saya cukup tidak untuk bisa menjadi kayak Carlios? Kalau saya sebut nama tadi, saya berani ngomong kalian punya bakat seperti itu. Yang belum saya sebut, tolong jangan lihat temannya bagaimana. Maksudnya teman-teman yang pergi jalan-jalan nggak usah lihat, oke? Lu kejar lagi. Jadi saya ada ngomong ke Carlios, Nico, ya anak-anak MW di sana. Kalau ada adik kelas kalian yang dari Tugas 100, tolong bimbing mereka. Oke, mereka siap. Oke, bantu mereka kalau mereka ada di ITB, di jurusan sama, tolong ambil mereka, masukkan mereka dalam grupmu. Dan kamu harus hebat, ya ingat, lu harus hebat. Hebat dalam matematika, hebat dalam fisika, hebat dalam kimia. Karena itu nanti dipakai di dalam praktek kalian. Ini banyak orang yang nggak ngerti ya. Sering mungkin temanmu belajar matematika, belajar kimia, fisika, yang di SMA, kayak nggak guna. Itu bagi orang yang nggak ngerti. Ngerti ya? Jadi dunia yang ilmu pengetahuan itu dunia yang paling mengasihkan. Kalian tidak perlu menempuh resiko gagal berusaha. Minta mama, aku mau buka toko 2 juta, hilang 2 juta. Kalau kamu hebat, ya tadi saya ngomong, si Carlios tahun depan dia mau ikut pertandingan. Dia ngomong nanti akan bikin apa lah, saya nggak tahu lah. Intinya itu nah apalah, dia sudah punya pengalaman dalam 2 semester ini, 3 semester ini. Jadi dia ikut membuat satu aplikasi dan prakteknya dalam elektronik gitu. Nah, dia berharap kalau dia bisa menang seperti temannya yang 2 tahun yang lalu, dia bisa di semester 5 dia sudah bisa membuat project, yaitu startup. Ya, terdiri nanti startup itu pemimpin, nanti dia sudah ada ide dari barangnya nanti diperbarui jadikan tingkat yang paling bagus. Misalnya pertama kamu menemukan sikat gigi dari kayu misalnya ya, misalnya zaman dahulu sikat gigi dari kayu awal-awal. Ternyata belum ada namanya sikat gigi. Nah, kamu menang. Dari situ cari, oke, sikat gigi yang benar itu yang lebih efisien apa lagi? Diperbarui, ikut lomba. Ikut lomba dapat uang. Jadi sikat gigi yang tadi itu yang masih pakai kayu diganti dengan yang sikatnya yang plastik. Nah, sisi plastik. Menang lagi, kalau dapat yang kayu coba diubah jadi plastik pegangannya yang lebih enak. Oh, sekarang udah capai nih sikat gigi yang kita punya, yang kita pakai. Ikut lomba lagi, menang misalnya ya. Nah, diubah sikat giginya jadi sikat gigi yang motor, yang listrik punya. Gitu. Terakhir nanti sikat giginya itu dibikin dari sikat gigi yang bukan hanya sikat gigi, bisa cabut gigi. Wah, gila, canggih. Keren ya? Sikat gigi yang bisa cabut gigi. Wah, keren kan? Nah, itulah nanti yang dijual jadi produk. Ya udah lo, kamu duduk jual produk. Kalau nggak mau, ya udah, kamu jual patenmu ke perusahaan, kamu dapat uang. Jadi kayak gitu. Itulah ilmu yang nanti yang harus kalian pakai. Jadi jangan satu harus betul-betul bagus. Bahasanya oleh Nico, pelajarilah semua pelajaran SMA.
Yang teknik ya, bukan PKN ya, sorry, bukan PKN ya. Apalagi selain PKN, bukan seni budaya ya. Oke, bukan itu ya. Maksud saya yang eksakta, kimia, fisika, matematika, biologi, ngerti? Karena nanti kuliah kamu nggak tahu apa yang akan kamu pakai untuk yang kamu kembangkan. Siapkan ilmunya banyak-banyak. Oke, saya akan bikin untuk kalian paham vektornya dulu. Saya akan gambar seperti ini. Sebuah apa namanya ini? Jalan genjang ya. Ini sebuah jalan genjang. Oke, ini oke. Sebuah jalan genjang. Ini gunanya vektor luar biasa ya. Saya di buku saya cuma dapat sementara yang ringannya yang ini. Kalau ini saya anggap ini titik tengah semua, titik tengah gitu, titik tengah, ngerti ya? Bentuknya gimana pun terserah. Kamu mau pakai yang gini juga boleh. Terserah gitu. Kalau kamu hubungkan, terserah lo ya, kamu bikin gimana. Terserah lo. Yang ini tengah-tengah ya, ini titiknya semua di tengah-tengah gitu. Ternyata itu bentuk hasilnya kalau kamu lihat itu jajaran genjang, benar? Yang merah. Tapi kan kamu nggak bisa ngomong loh, ini pasti jajaran genjang, nggak bisa tahu dong. Nah kamu perlu bukti. Kamu perlu membuktikan bahwa itu jajaran genjang. Buktinya gimana Pak? Kita tahu kan suka badan genjang, ya kan? Berarti nanti ini dengan ini akan sama panjang, betul? Sejajar. Kalau dua badan sejajar, artinya vektornya sama, betul nggak? Betul kan? Misalnya kalau ini kan harus sama ini. Kalau ini saya anggap 3, ini naiknya 2. Kalau ini juga harusnya 3 naik 2, betul nggak? Gitu kan? Baru sejajar ya, betul nggak? Jadi untuk membuktikan bahwa AB itu sejajar dengan CD, nah ini saya perlu membuktikan. Terus selanjutnya BC sejajar dengan AD, betul nggak? Kan kita sejajar genjang kan, betul nggak? Terus sama panjang, kalau sama panjang tentu ini harus sama ya, supaya nanti ininya ini nanti kan 3 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat tambah 2 kuadrat, betul kan? Ya. Oke, sama. Intinya gini, kalau dia vektornya sama, berarti panjangnya sama, betul? Oke ya. Kalau vektornya sama, artinya dia sejajar. 1. Oke? Panjangnya pun sama. Contoh, A, vektor A memiliki ini 52. B memiliki 52 juga. Berarti dia sejajar sama panjang, betul ya? Betul ya? Atau misalnya saya anggap A ini adalah AB dan ini adalah CD. DC ya, DC. Saya ngomong DC aja ya, biar ini dulu. Berarti mereka sejajar dan sama panjang, ngerti kan? Oke. Sekarang kita perlu membuktikan menggunakan vektor. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi dikasih dulu ini sebuah garis yang membelah ini. Kita buktikan ya. Kita lihat. Jadi ini sebagai PQ.
Oke, saya buktikan dulu. Saya kan mau buktikan DC ya. Saya buktikan DC dulu. 1. DC. Berarti saya anggap DC begini. Oke. Dan kalau lihat di sini, nanti saya buktikan dengan yang salah. Tahu belum? Ini PQRS ya. Dalam DC. DC itu kalau kamu lihat arahnya gimana kemana dulu. Tentu ini tambah ini, betul kan? Ya, oke. Berarti apa? DR jalan menuju DC adalah DR tambah RC, betul? Oke. DR itu adalah setengah PR, betul? Karena dia di tengah-tengah kan? Oke ya. Nah, ini tambah setengah RQ, betul ya? Sudah belum? Nah, PR itu kalau kamu lihat hubungan dengan PQ, nah kita mau samakan di PQ. Lihat disamakan. Kalau sama, ya berarti misalnya DC itu sekian PQ. Coba kalau lihat, oke. PR berarti gimana? PR itu dapat dari mana? PR itu dapat dari, kalau saya ambil pandang atas, PQ tambah QR, betul ya? PR ini dapat dari PQ tambah QR, betul? Oke. RQ apa? RQ tadi saya udah panahnya di sini ya. Jadi ini panahnya ini. Kalau RQ berarti gimana mencari RQ? Silakan hubungkan dengan PQ dan PR. RQ apa? PR RQ kan tambah PQ, betul kan? Halo, RQ berarti kan ini ditambah ini, betul? Negatif ya, kayak tadi saya ada tambah ini, berarti ini negatif, ini harus ada tanda negatif. Karena sejak awal saya arah ke sini saya agak positif. Udah belum? Udah ya? Oke. Ini hilang ya tadi? Betul? Hah? Padahal hilang kan? Yang hilang apa ya? Ada PR ya? Oke. RQ RC adalah setengah dari RQ. Oh, RQ saya angkat ke atas ya tadi. Ini sama. Oke. RQ itu berarti negatif PR tambah PQ. Oke. PR itu adalah PQ. Oh, ini yang negatif, ya kan? Ya kan? Pak Arman kan? PR ini salah. PR itu adalah ini, kan gini. PR itu berapa? Itu hasil dari ini tambah ini. Nah, ini kan ke atas kan positif. Berarti yang QR-nya itu adalah negatif ya. Nah, tadi kurang tuh.
Sedangkan yang ini RQ. RQ itu artinya saya tanya ini. Hasil dari negatif ini R, ini P, ini Q. Jadi berapa? Negatif dari PR. Betul ya? Negatif dari PR tambah PQ. Oke. Ini ada yang coba lihat. PR DC itu adalah ini tambah ini. DR itu setengah dari PQ, setengah dari RQ kata. Betul. PR itu adalah oke, negatif betul. RQ negatif PR PQ. Oke. Jadi ini ada PQ ya. Berarti ini saya dapat dengan ini. Terus ininya ini tambah kurang setengah QL tambah PR. QL tambah PR apa ya? QL ditambah PR. Ini coba cek di sini. Atau saya ini bisa saya ubah jadi gini ya. Coba kalau setengah itu boleh saya sebut negatif QL tambah negatif PR. QR gimana? Negatif QR berarti ke atas. Negatif QR kan berarti lawannya. PR itu apa? Mana PR? Sini ada yang salah ya? Saya nggak ini. Kan dari sini aja saya udah kayak bingung tuh. QR itu begini. Ditambah dengan PR begini. Dapatnya ini. SR. Ada yang salah nih? Ada yang salah? Saya nggak tahu ada salah nih. Coba ya, ada yang salah nggak nih? Udah saya terus gini. Aduh, sorry. Oke, atau saya terlalu ini tak ya? Coba kalau mulai dari sini, kalau saya nggak usah urai ya. Oke. Coba kalau ini boleh saya tulis gini ya. Saya coba nggak usah urai. Mana tahu sudah ada RQ. Ini oke nggak nih? PR, mana PR? PR tambah RQ. Oke, dapatnya PQ ya. Oke, berarti setengah. Oke. PQ. Nah, ini aja. Berarti ini aja. Ini aja, yang bawah nggak usah. Ini aja berarti. Nggak perlu nggak usah diurai. Kenapa? Di sini ada ini. Saya kan menjadikan ke PQ, ini kan udah nggak ke PQ lagi itu. Patokannya saya mau lihat, patokannya benar nggak? Setengah PQ. Oke, tolong ya, ini di faktornya keluarkan. PR tambah RQ, PR tambah RQ, ya PQ kan? Udah? Oke. Kalau saya urai, jadinya salah.
di antara ini lah mungkin ya. Harusnya pasti bisa benar gitu. Cuma saya ada sedikit salah di sini atau apa gitu. Harusnya sih benar gitu. Saya nggak heran kenapa sini salah gitu. Kenapa bisa salah? Yang tersisa cuma ini kan, ini kan PQ ya. Yang tersisa cuma ini kan. Ya. Betul kan? Ini negatif 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 QR PR. QR ke arah sana. QR arah ke sini. PR mana? Nah, kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kok bisa salah ya? PR. Saya mulai mencari mengapa kalau saya ini urai kok bisa jadi salah gitu. PR itu hasil dari PQ tambah negatif QR. Oh, saya salah, ini bukan negatif QR, namanya negatif RQ. Tolong, mati nggak nih? Kan saya sudah pakai negatif. Oke, saya nggak mau pakai negatif deh. Oke, kalau mau pakai negatif ini artinya kalau nggak mau pakai negatif, berarti saya mau pakai QR, gitu ya, betul? Oke ya? Saya nggak usah ngomong ini, oke ya? Nah, sampai sini saya ganti, ini sama aja dengan, saya hapus ini ya, biar benar. Ini pasti benar gitu. Tolong ya, nggak mungkin salah. Oke, yang ini, RQ, coba kalian, RQ apa? RQ, jadi PR gimana? Tambah PQ, betul ya? Betul ya? Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini kan kalau saya ganti ini, kalau saya mau sesuai, karena kita arahnya ke sana ya, betul nggak? QR itu adalah negatif dari RQ, betul nggak? Ini, ngerti ya? QR itu negatif dari RQ, ngerti? Tambah setengah PR, betul PR. PQ, betul PQ ya. Nggak ada negatif apa intinya maksudnya ini kita benerin sesuai dengan panah kita semua. Oke, ingat yang ini yang tadi salah. Jadi berarti ini setengah PQ negatif RQ tambah setengah PR tambah setengah PQ. Nah, setengah PQ dengan setengah PQ tentu dapat 1 PQ, betul kan? Betul kan? Kita nggak tulis satunya, betul kan? Oke ya? Ini tambah ini dapat ini. Tinggal yang ini setengah ya, ini ada setengah. Nah, ini berdua ini bisa saya bikin tambah setengah negatif RQ tambah PR. Nah, ini saya mau cari coba ada yang tadi RQ tadi ada negatif kok sekarang hilang ya? Oh ini dia ini.
ini harusnya negatif RP. Ini harusnya RP ya, Q RP. Betul ya? Ini harusnya RP ya. Betul? Kalau lihat ya, RQ itu kan ke sana. Tentu RP PQ. Nah, RP ini adalah negatif PR. RP ini negatif PR. Oke, berarti di sini ada negatifnya. Berarti ini boleh saya tulis. Oke, berarti RQ mana RQ? RQ PR. Kok salah lagi ya? Salah lagi ya? Mana salahnya? PR adalah PQ, PR adalah PQ tambah QR. QR itu negatif RQ, benar. Yang ini RQ, RQ itu dari sini negatif atau RP dulu saya RP ditambah PQ. Nah, ini RP itu negatif dari PR, betul. Oke. Pak, itu dari FQ kan PN gini Pak. Apa? FQ terus PN gitu. Apa? Dapat FQ Pak. RQ mana? FQ ke atas. Hah? Ke atas? PR. PN-nya Oh, kanan. PR ke kanan. Enggak lah, dia jadinya agak susah. Pak tadi kan begini, terus mendadak kanan. Dapatnya begini. Itu tandanya gini Pak. Hah? Kan ke atas terus gini. Gini kan? Bukan lah, itu ke kiri. Hah? Itu ke kiri. Enggak, kita ini RQ mana? RQ kan sana. Ya, terus PN-nya kan P ke S tuh tandanya gitu Pak. Oh, PR tandanya ke sana. Coba lihat. Berarti begini, terus begini. Iya, dapatnya FQ. Enggak. RQ nggak bisa begitu. Ini sudah gambar lain, sudah sini dia. Ini RQ panjangnya itu sepanjang, nggak bisa. Kamu jangan, karena panjangnya itu nggak sama dengan SQ, PS, nggak sama panjang. Nggak sama panjang. Nggak sama panjang. Kalau saya negatifkan gimana ya? Coba saya negatifkan ya. Jadi setengah saya jadikan negatif RQ, negatif PR. Kalau dia apa? Negatif RQ. RQ berarti gimana? RQ, negatif dari RQ. Negatif dari RQ apa? Berarti QR ya. Ini namanya kan QR. Negatif dari ini adalah RP, gitu ya. QR, berarti begini. Nah, berarti betul gini. Tolong ini udah ketemu nih. Coba RQ, RQ apa? RQ ya sama. QR. Coba lihat nih. QR. QR. Coba lihat QR. Berarti ke bawah, betul nggak? QR berarti ini, betul ya? Ditambah dengan
RP, berarti ini. Betul? Dapatlah QP. Jadi dapat QP setengah QP. Ya, QP. QP itu adalah negatif PQ. Ngerti tidak? Jadi ini sekarang saya masuk ke dalam. Jadi nanti saya dapat tolong, ini banyak yang bingung pada saat ada operasi seperti ini. Kadang saya juga bingung. Negatif RQ artinya itu QR. Mati, coba logonya ya. Negatif artinya dia pindah tempat. Ini pindah tempat, ditukar. Oke? Negatif PR artinya negatif RP. Oke? Karena apa? Negatifnya saya kalikan ke dalam, ngerti nggak? Negatifnya saya kali dalam, tinggallah setengahnya di luar, ngerti? Nah, berarti negatif. Lawan dari negatif RQ apa? QR. PR. Jadi RP. Jadi QR berarti arahnya mana? QR. RP, betul. Dapat QP. Oke, dapat QP. Jadi ini dapatnya QP. QP kita kan tidak kenal QP. Kita harus searah dengan yang kita punya bikin. Saya bikin jadi PQ. Jadi negatif PQ. Sehingga ini dapatnya apa? Oh, ini dapatnya berarti negatif setengah PQ. Sehingga saya masukkan ke sini. PQ kurang setengah PQ. Setengah PQ. Tolong cepat saya bikin ya. Dan cepat saya bikin. Oke. AB itu kalau saya tulis saya boleh ambil dari AS SB, betul? AS SB, betul? Betul ya? AS itu adalah setengah PS. Sedangkan SB adalah setengah SQ. Nah, langsung saya ini PS ditambah SQ. Nah, PS tambah SQ apa? Yang ini apa? Hah? PQ. Langsung kan? Berarti ini namanya sama. Ini ya pendeknya ya, pendeknya, oke? Okay? Nah, ini untuk belajar kamu tuh paham tentang vektor. Karena kalau di kuliah itu tidak menggunakan angka. Contoh, kalian ingin menjadi seorang developer game, kerja di perusahaan besar, Tencent atau apa, ngerti kan? Itu gajinya tinggi-tinggi bos. Ya, sebulan ya paling tidak ya 30.000, 50.000 US dollar lah sebulan loh ya. Sebulan bos, bukan setahun. Kalau fresh graduated masih itulah masih keren. Tapi kalau udah kerja pengalaman 5 sampai 8 tahun, wis. Wah, tuh gajimu tinggi banget. Tapi saya nggak suka kalau bekerja di satu perusahaan besar. Karena apa? Banyak namanya apa? Sekali PHK banyak orang. Kan? Sudah ya? Oke, saya akan coba konsep yang membagi apa? Yang tidak pendek. Oke, kalian teruskan saja. Oke,
jadi konsep yang panjang. Nah, saya buka ini. Oke, kalau tidak dengan ini, saya maunya itu dibikin lebih panjang. Ininya kita kita pecahkan. Karena kadang banyak orang kayak teman saya lupa ini tambahin langsung PQ gitu. Jadi sering saya pecahkan dulu ini. PS itu apa? PS bisa dapat dari, tolong sebut. PS bisa dapat dari apa? PQ tambah QS. Oke. Terus SQ bisa dapat SQ ya, SQ. SQ-nya? QP. Hah? QP tambah PS. Apa? QP tambah PS. Ini yang salah. Oke, berarti ini masih ini. Oke ya, coba. Kita maunya sini SQ. Berarti kita mulai dari awal perjalanan. Berarti ini tambah ini. Berarti SP tambah PQ. Oke? Nah, kita mau dari sini ke sini. Berarti kita tulis apa? SP tambah PQ. Tadi kita awal sudah tulis yang ini ya. Sejak awal di sini kita sudah anggap ini adalah positif. Oke? Artinya AS positif. Arahnya gini. Terus satunya arahnya begini. Kalau berlawanan berarti kita oke, udah? Kita perbaiki dulu. Kita arahnya gini kan? SQ, ini QS. Berarti QS itu adalah negatif dari SQ ya, betul. PQ nggak masalah ya, arahnya betul ya. Ini saya langsung kali ke dalam ya, nggak usah ya. Bahaya kalau kali dalam. Ini SP benar kan? Oh, SP terbalik ya. Negatif PS. PQ benar ya. Nah, ini. Baru kita ini kan setengah PQ tambah negatif setengah SQ tambah negatif setengah PS tambah setengah PQ. Nah, ini ditambah ini dapat 1. Tinggal yang ini saya tambahkan setengah min SQ tambah min PS. Ngerti nggak? Jadi kamu tak jadikan tambah aja, oke? Yang ini jadikan tambah semua, yang ini jadi negatif. Oke, ngerti ya? Nah, min SQ berarti QS kan? Berarti ini apa ini? Tentu ini QS ditambah SP. Apa jawabannya? QS balik ya. Tambah SP berarti dapat QP, betul? Ini adalah QP. Nah, kalau saya hitung, boleh saya tulis ini negatif PQ, betul nggak? Ininya, oke? Betul ya? Sorry. Oke ya, tapi betul? Nah, boleh saya tulis. Nah, tentu jawabannya setengah PQ dong ya. Ya. Ah, ini dibiasakan menurut saya. Oke, kalau kita mau menguji ada, oke, saya hapus semua. Ini konsepnya apa? Dan vektor, kalau ada kurang, lu jadikan tambah. Ngerti nggak? Misalnya ada setengah negatif AB tambah CD misalnya. Ini negatif jangan sini gitu. Ini enggak dapat gitu. Jadi kamu harus yang ada kurang-kurang kamu jadikan negatif AB, negatif CD. Lihat.
Terus kamu bikin AB itu menjadi BA, ini jadi DC. Nah, ini baru dapat. Jangan ada negatif. Oke? Karena negatif hanya artinya berlawanan. Kalau negatif dari sini susah. Kita udah temui tadi salah. Logikanya nggak masuk tadi kan? Oke ya? Oke, yang ini Pak, bukti. Nah, kalau ini pakainya cepat aja deh. Pakai cara cepat. Untuk ADE. ADE itu bisa saya bikin AP, PD. AP, PD. AP itu setengah SP. Tambah setengah PR. Saya keluarkan positifnya, angkanya. SP tambah PR. SP tambah PR. Tentu SR. Setengah SR. Ngerti ya? Terus saya uji lagi. BC. BC itu dapat dari BQ tambah QC. BQ sendiri saya tambahkan panah, ingat ini panah. Karena saya anggap ini positif, terus saya anggap positif. Kan belum saya kasih kode, ingat. BQ adalah setengah SQ tambah setengah QR setengah SQ tambah QR. SQ tambah QR. SQ tambah QR. SR. Berarti sama deh. Nah, inilah yang membuktikan bahwa ini yang mereka adalah jajaran kejam, pasti. Pak, ini ngapa ditambah Pak? Karena dia harus ada jalan dong menuju ke ini ke sini. Kita mau buktikan kan ada ini ada ini. Ya udah saya kasih tahu jalan supaya ini bisa kesambung kan. Sama besar, berarti itu pasti jalan kejam. Gimana pun bentuk jajar trapesium kamu. Nah, di penggunaan ini di salah satu gunanya adalah menguji, ya. Menguji apakah misalnya ini siku-siku, apakah ini bentuknya apa gitu. Kemarin saya ngomong, sudah belum? Sudah ya? Oke? Oke. Pak, kelihatannya kan ngapa? Masih ingat titik lembah? Ya, min berduaan di perempatan. Oke ya? Ini untuk mencari ininya minda per 4A, sedangkan ini untuk mencari, oke ya? Sudah? Kalau ngerti berarti sudah ngerti ya ini. Oke. Sebuah fungsi AX kuadrat tambah kurang 4X tambah A kurang 2. A nya berapa? Agar nilai maksimum sama dengan 1. Artinya grafiknya itu pasti harus begini lah. Jadi otomatis kamu dapat, misalnya ini itu harus sama dengan 1. Silakan, mati ya. Tanya A nya berapa? Supaya nilai maksimum cuma 1. Silakan cari.
Aduh. Aduh. Oke, cara pertama kita ngomong cara rumus dulu ya. Cara rumus. Ini ada berbagai macam konsep ya. Oke, cara pertama kita tahu bahwa ini adalah 1 gitu ya. Berarti kita udah tahu bahwa min de per 4A itu harus sama dengan 1. Lihat. Kita ngomong maksimum 1. Oke, de itu apa? De itu adalah B kuadrat kurang 4AC, betul ya? Oke. Nah, kamu di sini B-nya berapa? Min 4. Oke? B-nya min 4. Min 4 kuadrat. A-nya berapa? A. Oke, ini C-nya berarti. Betul kan? C-nya berarti A kurang 2. Dah, oke. Ini harus 1 ya. D-nya paling tingginya sorry tadi. 16 4A kuadrat tambah 8A, betul ya? Kan gini kan, ini ke sini 8A, betul ya? Betul? Nah, berarti min 16 kurang 4A kuadrat tambah 8A. Oke, kebetulan A-nya adalah A. Nah, kita A-nya. Kali silang dong, ya. Kali silang ke sini kan. Berarti ini 4A negatif 16 tambah 4A kuadrat kurang 8A. Saya benerin dulu ke sini biar jadi persamaan kuadrat. Oke. 8A kurang 16 4A. Aku pindahkan ke sini. Ini jadi 0 ya. Dikecilin 4 berapa? Oke. Berarti bagaimana ini supaya 0? Tentu ini harus saya jadikan 0. 4 kali 0 0 kan? Ya, berarti kita tulis ini 0. Nah, ini kamu ngerti lah, ini kan udah belajar kan? 4 1 3 betul ya? Betul nggak sih? Halo? Ada yang salah ya? Berikutnya ini kali ini kali ini kali ini.
Oke. Negatif 4 yang bisanya 3. Ini kali 1 gitu ya. Berarti A-nya berarti min 4 plus 1. Gitu ya. Berarti A-nya bisa 4, A-nya bisa min. Hati-hati. Kalau A-nya 4, berarti bentuknya gini dong. Nah, terbuka. Karena A-nya kalau saya tulis ada sebuah fx 4x kuadrat kurang 4x tambah 2, karena A-nya 4 gitu ya. Ini artinya positif kan? Positif berarti apa? Bentuknya kurvanya. Begini kan? Ini namanya minimum. Minimum artinya nilai paling rendah. Bukan ini berarti. Oke? Jadi nggak mungkin yang ditanya adalah maksimumnya. Harusnya bentuknya gini. Tentu ini tak boleh, yang ini boleh. Min 1. Jadi fx-nya itu, jadi fx-nya yang benar adalah ini tak boleh karena gambarnya gini. Ya, fx-nya adalah min alias A-nya harus min 1. Kalau pakai rumus. Senin